Setiap perangkap memiliki batas penggunaan. Biasanya hanya mampu membuka dan menutup secara efektif 3 hingga 5 kali sebelum daun tersebut mati dan digantikan oleh daun baru. Oleh karena itu, hindari memicu perangkapnya tanpa adanya mangsa. Halo Sobat Mini Kebon dan para pemburu keunikan, selamat datang kembali di WDBB Channel, tempat kita menggali misteri dan pesona dunia tanaman. Coba lihat makhluk hijau yang satu ini. Ini bukan tanaman biasa, ini adalah Venus flytrap, si pemburu yang elegan. Pernah membayangkan ada tanaman yang bisa bergerak secepat kilat dan memangsa serangga? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas rahasia di balik tanaman karnivora. Paling terkenal di dunia, Dionea muscipula. Di video kali ini, kita akan membahas 4 hal penting yang wajib Anda tahu. 1. Asal-usul. Dari mana sih tanaman unik ini berasal? Kenapa dia harus makan serangga? Mekanisme perangkap. Bagaimana cara kerja perangkapnya yang super cepat itu? Kita bongkar rahasia rambut sensornya. 3. Cara perawatan. Tips dan trik wajib agar Venus flytrap Anda sehat, merah dan agresif. Termasuk cara menyiramnya yang benar. Membangunkan dormansi. Bagaimana cara menghidupkan kembali si pemangsa dari tidur panjang? Musim dinginnya. Jadi siapkan camilan Anda dan pastikan Anda tidak berkedip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe WDBB Channel ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video keren tentang tanaman unik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan kita di Carolina Utara dan Carolina Selatan, tempat asal mula si Venus flytrap. Venus flytrap, Dionea muscipula. Venus flytrap adalah tanaman karnivora ikonik yang dikenal karena kemampuannya menangkap serangga secara aktif. Asal dan habitat alaminya, tanaman unik ini hanya berasal dari wilayah rawa, subtropis yang sangat terbatas di pantai timur Amerika Serikat, terutama di negara bagian Carolina Utara dan Carolina Selatan. Mereka tumbuh di lingkungan yang memiliki tanah basah, asam, dan sangat miskin nutrisi, khususnya kekurangan nitrogen dan fosfor. Kebutuhan untuk mendapatkan nutrisi penting inilah yang mendorong evolusinya menjadi pemangsa serangga. Cara mekanisme perangkap. Keunikan utama, Venus flytrap terletak pada daunnya yang termodifikasi menjadi perangkap yang menyerupai bulut atau capit. 1. Struktur perangkap. Setiap daun memiliki 2 lobus belahan yang berengsel dan di tepinya terdapat bulu mata kaku. Bagian dalam perangkap seringkali berwarna merah cerah untuk menarik mangsa. 2. Rambut sensor. Di permukaan dalam setiap lobus terdapat 3 hingga 6 rambut sensor trigger haze yang sangat sensitif. 3. Aksi cepat. Perangkap akan menutup dengan kecepatan luar biasa hanya jika serangga menyentuh 2 rambut sensor yang berbeda secara berurutan dalam waktu sekitar 20 detik, atau menyentuh 1 rambut 2 kali dengan cepat. Ini adalah mekanisme cerdas untuk memastikan bahwa yang terperangkap adalah mangsa hidup, bukan benda mati seperti tetesan air hujan, sehingga tanaman tidak membuang energi secara percuma. 4. Pencernaan. Setelah mangsa terjebak, perangkap akan menutup lebih rapat, menyegel dan mulai melepaskan enzim pencernaan yang akan melarutkan serangga. Proses pencernaan ini biasanya memakan waktu antara 5 hingga 12 hari. Selanjutnya kita akan bahas cara perawatannya. Perawatan Venus flytrap harus meniru kondisi habitat rawa alaminya. 1. Cahaya. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari langsung yang melimpah, minimal 4 hingga 6 jam per hari. Semakin banyak cahaya, semakin kuat dan sehat pertumbuhannya, dan warna merah pada perangkapnya akan semakin cerah. 2. Air. Ini adalah aspek terpenting. Hanya gunakan air non-mineral seperti air suling distilled water, air hujan, atau air reverse osmosis. Mineral dari air keran biasa akan menumpuk di media tanam, membakar akar, dan membunuh tanaman. Jaga agar media tanam selalu lembab. Metode tatakan air sering disarankan. 3. Media tanam. Gunakan media tanam yang miskin nutrisi dan asam, seperti sphagnum moss atau campuran gambut mutiara patmos dengan perlit. Jauhi tanah pot atau pupuk biasa. 4. Makanan dan pupuk. Biarkan tanaman menangkap mangsanya sendiri. Jika dirawat di luar ruangan,
ia akan menemukan cukup mangsa. Tidak perlu memberinya makan secara rutin. Jika Anda harus memberinya makan, berikan hanya satu serangga hidup yang kecil setiap beberapa minggu. Jangan pernah memberi pupuk ke media tanamnya. 5. Dormansi, Venus flytrap. Memerlukan periode istirahat dormansi selama musim dingin. Pada masa ini, pertumbuhannya melambat drastis. Ini adalah proses alami yang harus terjadi untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Spesial untuk dormansi kita akan bahas dengan lengkap. Fakta menarik, setiap perangkap memiliki batas penggunaan. Biasanya hanya mampu membuka dan menutup secara efektif 3 hingga 5 kali sebelum daun tersebut mati dan digantikan oleh daun baru. Oleh karena itu, hindari memicu perangkapnya tanpa adanya mangsa. Untuk mencegah polinator seperti lebah yang membantu penyerbukan bunganya agar tidak terjebak dan dimakan. Venus flytrap menumbuhkan bunga pada tangkai yang sangat tinggi, jauh di atas perangkap pemangsa. Meskipun populer dibudidayakan, populasi liar Dionea muscipula saat ini diklasifikasikan sebagai rentan vulnerable karena perusakan habitat dan pengambilan ilegal. Nah, ini pembahasan spesial dan terakhir di episode kali ini. Mari kita bahas cara membangkitkan Venus flytrap dari masa dormansi. Dormansi adalah periode istirahat yang penting bagi Venus flytrap, yang biasanya terjadi selama musim dingin di habitat aslinya. Tanaman yang sehat harus melalui masa ini untuk dapat tumbuh kuat di musim semi berikutnya. Cara membangunkan Venus flytrap dari masa dormansi. Masa dormansi umumnya berlangsung sekitar 3 hingga 5 bulan. Biasanya dimulai sekitar bulan November dan berakhir sekitar bulan Februari atau Maret tergantung kondisi iklim lokal. Anda jika ditanam di luar ruangan. 1. Perubahan tampilan selama dormansi. Tanda-tanda tidur selama dormansi. Tanaman akan terlihat tidak sehat, banyak daun tua, dan perangkap akan menghitam dan mati. Daun baru yang muncul akan sangat kecil, dekat dengan tanah, dan mungkin tidak memiliki perangkap yang berfungsi. Ini adalah hal yang normal dan bukan tanda penyakit. Inti tanaman harus disimpan pada suhu dingin, sekitar 4-10 derajat 40-50 derajat F, tetapi tidak sampai membeku. 2. Kapan harus dibangunkan akhir musim dingin? Venus flytrap secara alami akan menunjukkan tanda-tanda untuk bangun ketika bintang suhu meningkat. Suhu di lingkungan tempatnya disimpan mulai meningkat secara konsisten di atas 10 derajat Celcius. Peningkatan cahaya. Durasi sinar matahari harian mulai memanjang memasuki musim semi. Muncul tunas baru. Anda akan melihat tunas baru yang lebih besar dan hijau mulai muncul dari tengah rempang umbi pendek tanaman. 3. Tindakan untuk membangkitkan musim semi tiba. Setelah tanda-tanda di atas muncul, Anda dapat membantu tanaman bertransisi ke musim pertumbuhan. Potong daun mati. Gunakan gunting yang sudah disterilkan untuk memotong semua daun dan perangkap yang telah menghitam sepenuhnya hingga ke pangkal rempang. Ini mencegah penyebaran jamur dan memberi ruang bagi pertumbuhan baru. Pindahkan ke cahaya penuh. Segera pindahkan tanaman kembali ke lokasi di mana ia bisa mendapatkan sinar matahari penuh minimal 6 jam sehari atau di bawah lampu tumbuh yang kuat. Sinar matahari yang intens adalah pemicu terpenting untuk memulai pertumbuhan aktif. Lanjutkan penyiraman. Lanjutkan rutinitas penyiraman dengan air non-mineral, air suling, air hujan, atau air RO, dan pertahankan media tanam agar selalu lembab atau tatakan air. Repotting opsional, tapi disarankan. Musim semi adalah waktu terbaik untuk mengganti media tanam repotting. Ganti media lama dengan campuran sphagnum moss atau peat moss dan perlite yang segar. Ini akan menyegarkan lingkungan tumbuh dan memberikan ruang bagi akar untuk berkembang di musim pertumbuhan. Kesabaran, setelah semua langkah dilakukan, berikan waktu. Dibutuhkan beberapa minggu agar tanaman benar-benar pulih dan mulai menghasilkan perangkap berukuran penuh dan berfungsi kembali. Dengan perawatan dan transisi yang tepat di akhir musim dingin, Venus flytrap Anda akan memasuki musim pertumbuhan yang aktif, menghasilkan banyak perangkap baru yang besar dan siap memangsa serangga lagi. Baiklah Sobat Mini Kebon,
Kita telah berhasil memecahkan kode dari tanaman paling aneh dan paling keren di dunia. Mulai dari hutan rawa di Carolina, kita sudah melihat bagaimana Venus flytrap berevolusi menjadi pemangsa ulung karena tanahnya yang miskin nutrisi. Ingatlah pelajaran terpenting hari ini. Keajaiban tanaman ini terletak pada perawatannya yang spesifik. Cahaya, matahari penuh, air non-mineral, dan media tanam yang miskin nutrisi. Dan jangan pernah lupakan fase dormansi. Perlakukan ia seperti predator, kecil yang butuh tidur di musim dingin agar ia bisa bangkit, Diviki kuat di musim semi. Sekarang giliran Anda. Apakah Anda sudah punya Venus flytrap di rumah? Atau video ini membuat Anda tertarik untuk memilikinya? Tulis pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan senang sekali membaca dan berdiskusi dengan Anda semua. Jika Anda suka dengan eksplorasi dunia tanaman unik seperti ini, pastikan Anda sudah like video ini dan subscribe WDBB Channel. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan saat kita mengungkap rahasia flora ajaib lainnya. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai jumpa di petualangan tanaman kita berikutnya. Keep growing!